Marilah kita mulai untuk menggambar atau melukis dengan bahan media triplek dengan cat tembok. Kita perkenalkan nih bahan-bahannya. Dari cat tembok kita uraikan atau kita bagi menjadi beberapa tempat dengan alas piring atau apapun bisa. Kemudian kita tuangkan sendi sedikit, kemudian kita aduk, misalnya putih dengan biru, sedikit saja kita teteskan menjadi biru muda. Kalau kita banyak memberikan sendi warna biru tua ya lebih banyak lagi birunya. Kita oleskan dengan biru langit. Kita membuat dasar paling atas, kita membuat langit dulu ya dengan warna biru muda dulu. Dengan meratakan warna biru itu sekitar paling atas, kemudian kita coretkan warna biru yang agak lebih tua lagi. Ini ada biru tua, kemudian campur dengan warna biru muda supaya tidak kelihatan jeglek atau kontras sekali. Kita haluskan menjadi gradasi, batasnya itu tidak ada. Kita buat yang halus, kemudian makin ke bawah makin terang, kemudian nanti kita akan campurkan warna putih. Semakin ke bawah langit semakin terang, nanti mendekati gunung justru langit itu semakin terang. Nanti akan kita buat gunung ini, tapi backgroundnya lebih terang daripada langit yang di atas. Terus kita ratakan, kemudian kita campurkan warna kuning ya, biar langitnya kelihatan ke kuning-kuningan, jadi kelihatan sore, jadi matahari hampir terbenam. Itu warna langitnya yang paling bawah warna kemerah-merahan. Diambilkan warna oranye sedikit, kita campur lagi dengan warna putih tipis saja, tidak terlalu banyak, sehingga hanya terkesan nuansa ke kuning-kuningan, agak ke merah-merahan. Ini kita ambil, kita catkan, kita kuaskan warna putih untuk membuat awan. Nanti putih kita campurkan dengan warna langit yang masih basah, kemudian kita ratakan dan kemudian membuat kabut. Awannya itu tipis, nanti kalau sudah kering kita tebalkan. Ini sudah kering sedikit, kita tumpuk lagi warna putih yang lebih tajam sehingga terkesan yang paling atas itu terkena sinar matahari. Awan yang kena sinar matahari itu lebih terang, yang bawah lebih agak gelap, agak keabu-abuan. Kalau sudah, kita akan menggambar pegunungan ya. Pegunungan yang paling dekat itu warnanya lebih tebal, lebih gelap dengan menggunakan warna biru tua. Sedangkan pegunungan yang kelihatan lebih jauh itu menggunakan warna biru lebih muda. Dengan cara kita mengambil warna biru muda, kemudian kita campur warna putih supaya kelihatan tipis. Yang lebih dekat lebih tebal, kita beri biru warna tua, biru tua lagi. Nah, kemudian makin ke bawah makin tipis, makin tipis. Kemudian kita membuat lagi semacam pegunungan atau tumbuh-tumbuhan yang agak dekat dengan mata kita, dengan pandangan kita, itu lebih tebal lagi. Ini warna hijau dan warna biru tua. Kemudian batas antara pegunungan yang satu dengan yang lain dibatasi dengan warna putih, kemudian kita campurkan warna di atasnya sehingga ada terkesan jauh dekatnya. Yang jauh kelihatan tipis warnanya, campur putih lagi, kita haluskan, kita ratakan. Kemudian yang paling bawah ini kita mengambil warna biru tua,
untuk menggunakan untuk menggambar tumbuhan atau beberapa rumpun atau semak-semak itu menggunakan biru tua dicampur biru hijau tua. Bawahnya kita akan membuat semacam telaga atau semacam rawa. Kita buat tumbuhan di atasnya, kemudian bayangan airnya kita buat sekalian. Kalau tumbuhannya yang atas warna hijau tua dan biru, yang airnya juga biru, jadi bayangannya mengikuti benda yang di atasnya atau yang di daratnya, di darat. Kemudian kita buat lagi yaitu semak-semak yang jauh itu warnanya lebih muda, yang dekat semakin tua, kemudian arah air ke bawah. Kemudian kita campurkan warna hitam ini untuk membuat daratan atau rumput atau beberapa tumbuhan atau beberapa pohon ya, semacam rumpun-rumpun tumbuhan itu dengan menggunakan warna yang paling terang, paling gelap, karena ini paling dekat dengan pandangan kita. Kemudian kita kasih juga bayangan supaya arahnya ke bawah di air. Kalau tumbuhan kita buat kesan semacam tumbuh-tumbuhan yang dekat, nanti kita itu dasarnya menggunakan warna hitam. Kemudian untuk warna air kita campurkan hitam itu menggunakan biru. Kemudian kita tebalkan awan, kita tekankan lagi, kita tebalkan lagi warna-warna yang tadi awan setelah kering kadang-kadang kabur ya, blur lagi karena masih basah. Kemudian kalau sudah kering kita tumpuk lagi warna hitam, warna putih, maaf, nggak akan menggunakan warna putih. Kita tekankan, kita goreskan lagi yang kena sinar ya, kalau sudah kering lebih mudah. Kemudian kita bisa menggunakan busa atau lap untuk lebih meratakan atau lebih menghaluskan. Kalau saya biasanya pakai kuas, tapi saya berikan contoh ini yang menggunakan lap ya. Jadi kalau dia putih, kemudian kita ratakan dengan menggunakan lap, bisa dibuat tipis tebalnya ini. Jadi yang paling atas tebal warna putih, yang bawah kabut. Kemudian kita lanjutkan untuk menggambar air. Ini di sini sudah kelihatan ya, ada bedanya antara daratan dan air karena kesan atau tekstur yang kita goreskan itu. Kalau menggunakan daratan itu datar, kalau air ke bawah. Ini arah goresan atau arah oresan. Kita membuat rumah itu tidak usah detail-detail, kita blok saja bentuk seperti rumah bayangan saja dulu. Kemudian yang paling atas agak hijau tua, yang hitam tadi kita tumpuk dengan warna hijau tua. Kalau atasnya hijau tua tadi rumusnya, kalau air bawahnya juga ikut air hijau tua, warna hijau tua. Kemudian kalau sudah agak kering, kita buat warna coklat di atas atap, dasarnya hitam. Kemudian kita bentuk warna-warna coklat genting. Gentingnya dibuat dari, bisa dari alang-alang ya, terkesan gubuk begitu, tidak genting dari tanah. Kemudian kita bentuk lagi warna rumah itu, kita perbaiki dengan dindingnya rumah juga. Di sini bisa kita lebih semakin jelas
bahwa di samping gambar rumah itu ada pagar, itu langsung saja menggunakan hitam, tidak usah dibentuk detailnya dulu, tadi dasar-dasarnya dulu. Untuk pohon juga kita buat batang menggunakan warna hitam, belum ada daunnya, kemudian kita ambil kuas yang jebrak-jebrak gitu ya, istilahnya bekas kuas saja enggak apa-apa. Itu saja justru yang kita cari, kuas yang megar bahasa Jawanya ya. Kemudian kita tutulkan dengan warna hitam itu gelap, kemudian campur coklat sedikit, campur hijau tua, memang harus telaten, jadi tidak hijau melulu, tapi warna hijau yang terkesan agak kecoklat-coklatan, agak ke oranye-oranye karena sore ini, supaya ada kesan tumbuhan atau daun itu terpantul atau kena efek sinar sore. Jadi daun itu tidak monoton hijau, tapi ada kesan hijau, agak kuning-kuningan, hijau putih dan sebagainya. Itu dasarnya tetap hitam. Kemudian kita tekan dengan tekanan yang tidak kuat, anggrang-anggrang bahasa Jawanya ya. Menggunakan bahasa Jawa ini istilah anggrang-anggrang itu tipis itu aneh ya. Itu sekarang sudah kelihatan cara menggambar tumbuhan yang cepat seperti itu. Nanti batangnya menyusul, kalau yang jauh batangnya menyusul, kalau pohon yang besar batangnya dulu ya. Ini kalau gerumbul-gerumbul begitu atau semak-semak cuma seperti itu, nanti gelap ya, gelap hitam. Kalau yang kena sinar termasuk jalan kita buat dasar saja dulu ya, kita buat ada jalan di sini, jadi di atas sungai itu ada jalan. Saya kepingin ini saya gambari jalan dengan cara menoreskan atau menggunakan warna agak terang, ke kuning-kuningan, ke coklat-coklatan. Ini ya, kalau coklatnya tua tadi sudah agak kering, kita buat lagi, kita tumpuk lagi warna yang agak lebih terang dengan warna yang oranye lebih muda ya. Kemudian jalan juga seperti itu, warna jalan dengan warna rumah hampir sama bahannya, cuma nanti cara memberesannya yang beda. Kemudian kita buat batang-batang lebih kecil lagi, lebih cabang-cabangnya belum kita tambahin sendiri. Kemudian tumbuhan yang jauh lagi juga masih berwarna biru, karena benda-benda atau barang-barang apapun semakin jauh di panorama itu warnanya biru, termasuk gunung itu kan aslinya tidak berwarna biru, tapi semakin jauh berwarna biru. Kalau didekati, kalau kita injak tanah biasa, tapi kenapa daun gunung itu semakin jauh dipandang semakin biru, termasuk langit, tumbuh-tumbuhan yang semakin jauh. Ini kita membuat pohon lagi ya, supaya kanan kiri balance, ada keseimbangan. Kita buat pohon yang paling dekat dengan pandangan kita, kemudian bawahnya biasanya ada pedesaan atau gubuk atau rumah, kemudian kita buat langsung daun dengan cara menggunakan warna yang gelap dicampur coklat, hijaunya campur coklat ya. Kita tidak usah mikir lagi untuk daun-daun itu nanti akan membentuk kesan tersendiri. Jadi daun itu akan kita buat doyong ke bawah atau ke atas, itu selera kita ya. Tapi sebaiknya karena ini nanti memanjang ini tumbuhannya medianya ya, kita untuk keseimbangan daunnya tumbuhannya harus tinggi-tinggi di atasnya rumah itu ya. Ini tadi kita buat ranting-rantingnya ya. Kemudian daun-daun yang kena sinar sama yang tadi, seperti tadi kita cari warna hijau lebih muda lagi, dan masih makin muda makin kuning, campur putih kalau boleh, kalau perlu ya.
Nah, ini batang-batang yang tadi dasar hitam kita kuas atau kita bubui cat warna yang lebih terang, urin, kemudian ditambah lagi warna putih supaya terkesan tumbuhan ini atau batang ini bulat. Ya, ini yang kena sinar saja, yang sebelahnya atau yang belakangnya itu biar hitam aja ininya. Kemudian jalan juga seperti itu, atap genting atau atap rumah juga kita warna putih karena sudah kering dasar hitamnya. Kemudian kita tumpuk warna urin, kemudian warna putih yang paling terang agar terkesan ada sinar, atau yang atap saja yang dikasih warna itu ya, yang bawah-bawah biar kesan gelap supaya ada gelap terangnya. Kemudian remeng-remeng gitu aja, dibuat kabur-kabur untuk dindingnya, tidak usah dibuat terlalu jelas ya, karena memang sinarnya dari yang paling terang dari langit sana, jadi sore, kesan sore. Kemudian jalan juga kita tambahi warna-warna yang lebih terang lagi kalau sudah kering. Tumbuhan juga tonjolkan warna-warna yang masih mencolok, yang terkena sinar sedikit-sedikit ya. Warna hitamnya tetap kelihatan, termasuk jalan ini bawahnya hitam tetap kelihatan, jadi jangan terlalu banyak dimblok warna terang. Nah, kita buat kesan-kesan tekstur, kesannya itu jalannya itu tidak rata, jalan di desa. Ini kita buat rumpun-rumpun atau gerumbul-gerumbul tumbuhan, rumput-rumput dengan menggunakan kuas yang kecil. Kita buat daun-daun panjang supaya bervariasi, tidak menggunakan kuas jauh saja. Kita tekankan lagi. Nah, di sini rumah yang sebelah juga kita buat atap agar terkesan menjorok ya, kena sinar. Di bawah juga gelap karena ke dalam tidak begitu kena sinar, nanti akan terkesan ada dimensi keluar masuknya atau dimensi timbul dalamnya. Air juga begitu, kita buat bayangan air, kalau atasnya terang bawah makin terang, kita buat terus menyesuaikan atasnya. Kalau atasnya ada warna-warna urin, bawahnya juga ini kita buat pintu tidak usah lengkap-lengkap, harus ada daun pintunya dan sebagainya. Ini buat agak gelap saja, jadi tidak begitu jelas karena ini rumah desa yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana, bahan-bahan kayu atau bambu ya, tidak bata, tidak terbuat dari batu bata. Kemudian kita untuk menghindari kejelasan itu supaya tidak terlalu jelas-jelas sekali, kita buat gerumbul saja depan rumah. Dan jangan lupa bawahnya juga ada bayangan air, ada bayangan air. Oke, kita lanjutkan, yaitu untuk membuat gelombang-gelombang air sedikit. Ini ada tumbuh-tumbuhan yang di air, itu akan membuat kesan gelombang air, jadi nanti ada tekstur air itu datar. Kalau bayangannya ke bawah, kalau tekstur gelombang airnya mendatar. Kita bisa mengulang, atau kalau kita lihat ada kekosongan itu yang jauh, kita warna tipis, jangan lupa, jangan menggunakan warna tebal. Jadi warna putih selalu mengikuti, misalnya agar terkesan bahwa ada
beberapa pegunungan atau tumbuhan yang lebih jauh lagi. Jadi ada 4 dimensi ya, dekat, semakin dekat, ini semakin jauh. Ini terbalik, kalau kita biasanya menggambar dari jauh dulu, sekarang menggambar jauh, dekat, kemudian kembali ke jauh lagi dengan warna yang lebih tipis. Ini akan terkesan bahwa pusat perhatiannya di tengah-tengah itu, bayangannya lebih terang. Pusat perhatian Parunarama ya. Ini kita buat atasnya warna agak biru, kebiruan, kehijau-hijauan muda sekali. Bawahnya juga tidak lupa airnya. Ini telah selesai cara menggambar cepat dengan menggunakan bahan yang murah, sederhana, dan terjangkau. Jadi menggunakan triplek dan cat tembok ternyata bisa digunakan untuk menggambar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.